Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ajeng Surani dengan NIM 210105 dari RA1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan dua materi dari mata kuliah pengantar bisnis internasional. Yang pertama ada strategi bisnis internasional dan yang kedua ada manajemen pemasaran dalam bisnis internasional yang diampu oleh Ibu Adi Syamaya Andara SPD MM. Oke, di sini ada pengertian dari strategi bisnis internasional, di mana perusahaan manapun yang melakukan pengiriman ke seluruh dunia atau memberikan layanan kepada konsumen atau bisnis di negara lain dianggap sebagai perusahaan global. Strategi internasional biasanya merupakan pendekatan pertama yang dilakukan sebagian besar bisnis dalam ekspansi global, yaitu mengekspor atau mengimpor barang dan jasa sambil tetap mempertahankan kantor pusat atau kantor di negara asal mereka. Ekspansi global sebagai sebuah bisnis tidak memiliki pendekatan yang universal. Ketika perusahaan tumbuh dan berkembang, mereka mungkin memilih untuk berinvestasi lebih banyak pada target pasar mereka. Kemudian ada contoh dari strategi internasional, yaitu ada 3 produk global yang bisa dibilang sukses, yaitu ada Victoria's Secret, Red Bull, dan Netflix. Nah, di sini ada manajemen pemasaran dalam bisnis internasional, di mana ada pengertiannya, yaitu manajemen pemasaran internasional adalah kegiatan memasarkan barang atau produk keluar suatu negara dengan target pasar-pasar di luar negara tersebut. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang, atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Kemudian, kenapa sih sebuah perusahaan harus menjalankan manajemen pemasaran internasional? Yaitu karena kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sudah melampaui kebutuhan akan konsumen produk atau jasa di wilayah domestik perusahaan. Sehingga, perusahaan dapat memperlebar sayapnya dengan terjun ke pasar yang lebih luas, yakni pasar internasional, sehingga perusahaan dapat memiliki strategi pasar yang lebih luas. Nah, mengapa suatu perusahaan perlu menjalankan manajemen pemasaran internasional? Yaitu karena manajemen pemasaran internasional diperlukan oleh suatu perusahaan jika perusahaan tersebut ingin mengembangkan strategi pemasaran yang cukup luas secara internasional. Tentunya, perusahaan tidak ingin stuck dalam aktivitasnya bukan hanya dalam pemasaran, namun juga dalam operasional dan untuk mendapatkan profit yang lebih dalam menjangkau target pasarnya. Namun, untuk mencapai sesuatu yang besar harus dimulai dari hal-hal yang kecil, begitupun dalam pemasaran internasional ini. Nah, untuk mencapai pemasaran yang lebih luas, suatu perusahaan juga tidak mengabaikan pemasaran lokal terlebih dahulu. Kemudian, dalam prosesnya dibutuhkan manajemen pemasaran internasional yang terintegrasi agar sebuah perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasarannya secara luas. Ini menjadi penting untuk dilakukan supaya perusahaan dapat menguasai dan mempersiapkan diri. Sebab manajemen pasar internasional berbeda dengan pasar lokal yang mungkin sudah perusahaan ketahui. Kemudian di sini ada beberapa langkah manajemen pemasaran internasional. Yang pertama ada mengetahui keadaan lingkungan internasional. Yang kedua yaitu mempunyai tujuan serta kebijakan yang jelas. Yang ketiga mengetahui sasaran pasar internasional yang diincar. Kemudian yang keempat memiliki program pemasaran. Yang kelima mempunyai organisasi pemasaran. Dan yang terakhir ada melakukan proses pengendalian dan evaluasi. Kemudian yang terakhir ada konsep pemasaran internasional. Dalam pemasaran internasional terdapat konsep yang diimplementasikan dan dikembangkan sebagai bagian dari fungsi manajemen pemasaran internasional. Di sini ada 4 konsep pemasaran internasional. Yang pertama ada orientasi etnosentris, yang kedua ada orientasi polisentris, yang ketiga ada orientasi regiosentris, dan yang terakhir ada orientasi geosentris. Yang pertama ada orientasi etnosentris, yaitu pandangan etnosentris meyakini bahwa nilai-nilai yang dimiliki negara asalnya lebih unggul dibandingkan dengan negara lainnya. Mereka mempercayai bahwa strategi domestik adalah strategi yang lebih unggul dan terbaik ketimbang dari pihak asing. Perusahaan etnosentris yang berbisnis di luar negeri dapat disebut dengan perusahaan internasional. Kemudian yang kedua ada orientasi polisentris, yaitu perusahaan polisentris sering disebut dengan perusahaan
multinasional, orientasi polisentris ini memiliki keyakinan bahwa setiap negara memiliki keunikan masing-masing. Setiap anak perusahaan bekerja secara independen dan menetapkan tujuan serta rencana pemasarannya sendiri. Yang ketiga ada orientasi regiosentris. Pada orientasi ini, perusahaan dengan keyakinan regiosentris tidak hanya mengakui adanya perbedaan sifat yang spesifik pada pasar luar negeri, akan tetapi juga dapat merasakan adanya persamaan dari masing-masing pasar luar negeri. Perusahaan regiosentris lebih memperkuat daya saing regionalnya daripada langsung mengembangkan pasar globalnya. Kemudian terakhir ada orientasi geosentris. Orientasi geosentris merupakan perpaduan etnosentris dan polisentris yang memandang persamaan dan perbedaan dalam pasar dan negara serta berusaha menciptakan strategi global guna memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar lokal. Orientasi ini diyakini dapat menemukan persamaan dan perbedaan untuk dapat merumuskan suatu strategi pemasaran lokal maupun internasional, serta akan memperlakukan semua pasar luar negeri sebagai suatu kesatuan, yaitu pasar global. Baik, itu saja yang bisa dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf.